Bayangkan, seorang ibu muda yang sedang mengandung 7 bulan, berjalan sendirian di tepi jalan malam hari, demi anak yang belum lahir. Tapi takdir berkata lain. Dalam hitungan detik, dentuman keras menghancurkan harapannya, dan pelakunya, seorang anak orang kaya yang malah kabur seakan nyawa manusia bisa dibeli. Tapi apa jadinya kalau arwah sang ibu belum benar-benar pergi? Dengar ceritanya setelah intro ini. Ningrum, perempuan berusia 23 tahun itu, duduk sendirian di teras rumah kayu sederhana yang mulai lapuk dimakan usia. Perutnya yang membuncit menandakan usia kandungannya sudah masuk 7 bulan. Keringat membasahi pelipisnya, tapi bukan karena panas. Ia cemas. Sudah 3 hari suaminya, Sutarno, tak juga dapat panggilan kerja. Uang di dompet tinggal receh, dan beras pun sudah habis sejak pagi. Dia hanya meneguk air hangat untuk mengganjal perutnya yang kosong. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Jauh dari keramaian, tapi tak pernah lepas dari kesulitan hidup. Sutarno, suaminya, hanya seorang kuli bangunan. Kadang kerja, kadang nganggur. Sejak istrinya hamil, ia makin rajin mencari proyek. Tapi belakangan tak kunjung ada pekerjaan. Meski hidup pas-pasan, Ningrum tetap bersyukur. Setiap malam dia berdoa agar anak dalam kandungannya lahir sehat. Meski dia sendiri belum tahu harus melahirkan di mana. Rumah sakit terlalu mahal. Keluarga Ningrum dan Sutarno pun bukan keluarga berada. Mertuanya, orang tua Sutarno, hanya petani penggarap yang kadang dapat hasil, kadang tidak. Mereka tinggal di rumah petak berdinding anyaman bambu. Dapurnya gelap, kamar mandinya hanya ditutup seng, dan aliran listrik kadang mati sendiri. Tapi dari situlah cerita ini dimulai, dari sebuah rumah sederhana yang diisi cinta, harapan, dan keheningan yang perlahan berubah jadi kegelisahan yang mencekam. Hari itu langit mendung sejak siang. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah. Ningrum termenung di depan pintu, memegangi perutnya yang sesekali menegang. Bayi dalam kandungannya mulai sering bergerak, tapi dia belum sempat periksa ke dokter karena tak punya cukup uang. Besok saja, kalau Mas Tarno dapat kerja, gumamnya lirih. Tapi entah kenapa, hatinya terasa tak enak sejak bangun tidur tadi pagi. Seperti ada yang akan terjadi. Di sisi lain, di sebuah rumah besar di kota, Adit, seorang remaja 17 tahun yang baru saja mendapatkan mobil sport dari ayahnya, sedang bersiap pergi bersama teman-temannya. Wajahnya polos, tapi sikapnya ugal-ugalan. Anak tunggal dari pengusaha sukses, Adit tumbuh tanpa banyak batasan. Dia bisa dapat apa saja. Tapi hidup mewah tak pernah mengajarkannya tentang tanggung jawab, apalagi soal rasa takut kehilangan. Saat malam jalanan desa berubah sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Ningrum duduk menatap jalanan gelap di depan rumahnya. Suaminya belum pulang. Perutnya kembali menegang. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Tapi dia sendiri. Dan di luar sana ada sesuatu yang perlahan datang. Bukan angin, bukan hujan, tapi takdir yang gelap. Malam itu, Ningrum tidak tahu bahwa langkah-langkah terakhirnya menuju kota akan menjadi awal dari kisah yang tak akan pernah selesai. Setiap pagi Ningrum selalu bangun lebih awal dari ayam berkokok. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-7, dan tubuhnya semakin terasa berat. Tapi tak sekalipun dia mengeluh. Dia tahu, hidup ini memang tak pernah mudah, apalagi untuk orang-orang seperti dirinya dan Sutarno, suaminya. Rumah kecil mereka berdinding triplek dan beratap seng yang bocor di musim hujan, berdiri di ujung sebuah desa yang nyaris terlupakan. Uang adalah masalah terbesar dalam rumah tangga mereka. Sutarno hanya seorang kuli bangunan harian lepas. Kalau ada panggilan, baru ada uang untuk makan hari itu. Tapi kalau tidak, mereka harus bertahan dengan sisa beras yang disimpan rapat-rapat dalam toples plastik. Kadang Ningrum hanya makan garam dan air putih agar anak di perutnya tetap kenyang.
perih, tapi dia tetap kuat. Dulu Ningrum punya impian sederhana. Ingin buka warung kecil di depan rumah, biar bisa bantu suaminya. Tapi semuanya sirna sejak dia tahu bahwa hamil membuat tubuhnya lemah dan mudah pusing. Dia bahkan pernah pingsan saat cuci piring karena kekurangan gizi. Namun saat sadar, yang dia khawatirkan bukan dirinya sendiri, tapi anak yang ada dalam kandungannya. Sutarno pun bukan tipe suami yang tinggal diam. Dia selalu berusaha cari kerja, meski harus jalan kaki belasan kilometer ke proyek yang katanya sedang butuh tukang. Tapi berkali-kali dia pulang dengan wajah lesu dan tangan kosong. Tak ada proyek, tak ada panggilan. Di dompetnya cuma ada sisa lembaran 5.000-an yang mulai kusam. Dan Ningrum tetap menyambutnya dengan senyum tipis, walau matanya sembab karena lapar yang ditahan. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Atap rumah bocor dan air masuk dari segala arah. Ningrum menggigil sambil memeluk perutnya. Air hujan merembes ke kasur tipis tempat mereka tidur. Sutarno hanya bisa menutupinya dengan plastik bekas proyek sambil menenangkan istrinya. "Maaf ya Rum, abang belum bisa kasih rumah yang layak buat kamu dan anak kita," bisiknya lirih. Ningrum hanya menggeleng sambil tersenyum. "Yang penting abang ada di sini." Tapi dalam hatinya, ia menangis diam-diam. Beberapa hari kemudian, Ningrum merasakan nyeri tajam di bagian bawah perut. Rasanya tidak seperti biasanya. Dia mulai cemas. Tapi mereka tidak punya uang untuk periksa ke bidan atau puskesmas. Akhirnya, dengan berat hati, Sutarno memberanikan diri meminjam uang ke orang tuanya. Meski tahu, mereka pun tidak jauh lebih baik keadaannya. Ibunya hanya seorang penjual sayur keliling, dan ayahnya sudah lama sakit-sakitan. "Satu-satunya jalan kita cuma ini, Rum," kata Sutarno sambil menggenggam tangan istrinya. Dengan uang pinjaman itu mereka berencana memeriksakan kandungan Ningrum ke rumah sakit kecil di kota. Tapi karena Sutarno dapat panggilan kerja dadakan dari proyek, Ningrum terpaksa harus pergi sendiri. Dengan berat hati dia menaiki angkot sendirian, tanpa tahu bahwa itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Sore itu langit di kota tampak mendung, seolah menyimpan firasat buruk. Ningrum baru saja keluar dari ruang periksa dokter kandungan. Di tangannya tergenggam hasil USG yang sudah mulai buram karena keringat dingin. Dokter bilang bayinya sehat, tapi ia harus lebih banyak istirahat. Jantung Ningrum sedikit lega. Setidaknya, anaknya baik-baik saja. Itu yang paling penting baginya saat ini. Ia duduk sebentar di bangku tunggu, menatap hasil USG sambil tersenyum pelan. Ada harapan kecil di sana. Mungkin suatu saat nanti, ia dan Sutarno bisa membesarkan anak mereka dengan lebih layak. Tapi waktu cepat berlalu. Jam menunjukkan pukul 17.50 dan Ningrum tahu, angkot terakhir ke desa akan segera berangkat. Ia pun bergegas keluar dari rumah sakit. Di langkahnya perlahan, perut besarnya membuat gerakan jadi berat. Di luar, jalanan kota sudah mulai dipenuhi kendaraan. Klakson bersahutan. Udara lembab setelah hujan siang tadi. Ningrum menoleh kanan kiri, mencari celah untuk menyeberang. Jalan itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai. Ia berdiri di pinggir trotoar, menggenggam tas kecil berisi obat dari rumah sakit. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju kencang dari arah kanan. Tidak ada suara rem, tidak ada tanda akan berhenti. Hanya suara keras. Tubuh Ningrum terpental ke trotoar dengan darah mengucur dari kepalanya. Hasil USG itu terbang, melayang sejenak di udara sebelum jatuh di genangan air. Pengendara mobil tidak berhenti. Ia justru menambah kecepatan, seolah sedang dikejar sesuatu. Di balik kemudi, seorang remaja laki-laki dengan wajah panik dan mata merah. Itulah Adit, anak orang kaya yang baru saja kabur dari pesta ulang tahun temannya. Ia sedang mabuk dan tak tahu bahwa hidup seseorang baru saja ia renggut. Tubuh Ningrum tergeletak tak bergerak. Darah perlahan membasahi pakaiannya. Orang-orang mulai berdatangan,
Beberapa berteriak minta tolong. Seorang bapak tua langsung mengangkat ponselnya, menelpon ambulans dan polisi. Seorang wanita menangis histeris melihat kondisi Ningrum yang sudah tak sadarkan diri. Di tangannya masih tergenggam erat foto USG anaknya. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Ningrum dibawa kembali ke rumah sakit tempat ia baru saja keluar. Tapi nyawanya sudah tidak tertolong. Luka di kepala dan dada terlalu parah. Dokter hanya bisa menggeleng dan menutup tubuhnya dengan kain putih. Di kantong kecil miliknya hanya ditemukan uang kembalian angkot, kartu identitas, dan nama Sutarno sebagai kontak darurat. Pihak rumah sakit segera menghubungi Sutarno. Saat itu ia baru saja pulang dari proyek dengan tubuh penuh debu dan keringat. Mendengar kabar itu, lututnya langsung lemas. Ponsel jatuh dari genggaman. Dunia seakan runtuh. Ia berlari, tak peduli kaki sudah luka karena sepatu jebol. Hatinya menjerit menangis dalam diam sepanjang jalan menuju rumah sakit. Di lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi, langkah kaki Sutarno terdengar tergesa. Napasnya berat, matanya merah, dan kemejanya basah oleh keringat dan air hujan yang turun gerimis. Hatinya tidak tenang. Sejak telepon dari pihak rumah sakit tadi, perasaannya kacau. Ia berharap semua ini cuma salah paham. Tapi saat petugas menunjuk sebuah ruang jenazah kecil di ujung lorong, semuanya terasa nyata. Pintu dibuka perlahan. Bau alkohol dan obat-obatan menyambutnya. Di atas meja dingin itu, tubuh Ningrum terbujur kaku, tertutup kain putih. Petugas membuka sedikit kain penutup wajahnya. Dan di detik itu, dunia Sutarno berhenti. Air matanya tumpah tanpa suara. Ia menggenggam tangan istrinya yang sudah dingin, lalu mencium kening Ningrum sambil berbisik, "Kita baru mau bahagia, Rum. Kenapa kamu pergi duluan?" Tidak ada kata yang cukup menggambarkan hancurnya hati Sutarno malam itu. Ia tidak bisa menangis keras. Ia tidak bisa berteriak. Hanya dada yang sesak seperti dipukul dari dalam. Ia memandang perut Ningrum yang masih bulat, dan air matanya makin deras. Mereka tidak hanya kehilangan istri, tapi juga anak pertama yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Dunia terasa tidak adil. Pihak rumah sakit menyerahkan satu-satunya barang Ningrum, hasil USG yang sudah sedikit basah dan robek. Sutarno memeluk kertas itu erat-erat, seolah memeluk harapan terakhir yang telah direbut secara kejam. Tidak ada mobil yang berhenti. Tidak ada pelaku yang bertanggung jawab. Yang tersisa hanyalah jasad dan keheningan menusuk. Sementara itu, di tempat lain Adit baru saja sampai di rumahnya. Ia panik. Wajahnya pucat. Mobilnya ia parkir sembarangan di garasi, lalu dengan cepat mengambil ember dan kain pel. Darah Ningrum masih menempel di bagian depan mobil. Ia menyiram air, menggosok dengan sabun, tangannya gemetar. Bekas darah itu seperti tidak mau hilang, seolah menolak dilupakan. Ibunya yang baru pulang dari arisan, mendapati anaknya sedang membersihkan mobil dengan panik. "Adit, kamu kenapa? Ini mobil kenapa?" tanya sang ibu. Tapi Adit tidak menjawab. Ia hanya diam, terus menyiram mobil sambil berbisik sendiri. "Aku nggak sengaja." Ayah Adit datang tak lama kemudian. Ia lebih tenang, lebih tajam, dan langsung memahami ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Adit didesak, akhirnya semua terungkap. Bahwa ia menabrak seseorang, bahwa orang itu mungkin sudah mati, bahwa ia melarikan diri, dan bahwa ia tidak tahu harus bagaimana. Sang ayah, seorang pengusaha berpengaruh, tidak panik. Ia langsung menelepon kenalannya di kepolisian. "Bisa dibicarakan," katanya tenang. "Kita urus semuanya. Jangan sampai bocor ke media." Mereka berpikir bisa menyembunyikan semuanya. Mereka berpikir uang bisa menyelesaikan semuanya, tapi mereka salah. Malam itu, saat Adit berbaring di kamarnya, mencoba memejamkan mata, sesuatu mulai terasa aneh. Di luar jendela, terdengar suara ketukan pelan. Diiringi suara tangisan perempuan, pelan, lirih, seperti menahan sakit luar biasa.
Adit membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca samar ada bekas tangan berdarah. Pagi itu, Adit duduk termenung di meja makan. Matanya sembab, sarapan di depannya tak tersentuh. Ibunya khawatir, tapi lebih khawatir lagi kalau urusan ini sampai keluar rumah. Sudah, Dit, tenang dulu. Biar papa yang urus semuanya. Kamu cuma perlu jaga mulut dan jangan cerita ke siapa-siapa. Tapi Adit hanya mengangguk pelan. Di dalam kepalanya masih terngiang suara tangisan semalam. Itu bukan mimpi, itu nyata. Dan itu menghantuinya. Sore harinya, ayah Adit pulang membawa kabar yang disebutnya kabar baik. Dengan santai ia berkata, "Sudah, semua sudah beres. Polisi nggak akan cari pelaku. Korban juga cuma warga desa, nggak ada yang perhatiin. Ini cuma soal waktu, lupakan semuanya." Tapi Adit tidak bisa. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat perempuan itu, berdarah, hamil, menatapnya dengan mata kosong penuh luka. Di malam hari, saat lampu kamarnya dipadamkan, Adit mencoba tidur. Tapi hawa di ruangan itu berubah dingin. Sangat dingin. Ia menarik selimut sampai ke leher. Jantungnya berdetak kencang. Tidak ada suara dari luar, tapi ada bau anyir, seperti besi dan tanah basah. Adit membuka mata. Di pojok kamarnya, tepat di dekat lemari, berdiri sosok perempuan. Pakaiannya robek, perutnya membesar, dan darah menetes dari bawah roknya. Adit berteriak sekeras-kerasnya. Ibunya masuk, panik menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. "Kamu kenapa sih, Dit?" bentak ibunya. Tapi Adit hanya bisa menunjuk ke sudut ruangan sambil menangis. Ia tahu apa yang ia lihat, itu Ningrum. Dan wajahnya seperti bertanya, "Kenapa kamu tinggalkan aku di jalan sendirian?" Sementara itu, di desa tempat Sutarno tinggal, suasana sangat muram. Setelah pemakaman, rumah mereka sepi. Tiap malam Sutarno duduk di dekat jendela, menatap jalanan desa yang sunyi, berharap melihat bayangan istrinya pulang membawa kabar baik. Tapi yang ada hanya angin dan suara jengkerik. Di samping meja makan, tergantung foto USG terakhir Ningrum. Sudah kusam, tapi Sutarno selalu menatapnya sebelum tidur. Sutarno sempat menemui pihak rumah sakit, bertanya siapa yang membawa Ningrum terakhir kali. Petugas berkata, ada seorang pria tua yang menemukannya tergeletak di jalan kota, lalu membawanya ke IGD. Tapi setelah itu, tak ada jejak. Polisi pun hanya mencatat kejadian sebagai kecelakaan tanpa pelaku. Sutarno protes. Ia menangis di kantor polisi, tapi semua terasa sia-sia. Ia hanya pria miskin tanpa pengaruh. Beberapa malam setelah pemakaman, Sutarno mulai merasa ada yang aneh di rumahnya. Pintu depan yang ia kunci rapat malam hari, pagi harinya sering terbuka sendiri. Gelas-gelas di dapur berpindah tempat. Bahkan di kamar tidur, ia beberapa kali mencium bau minyak telon dan wangi tubuh Ningrum. Tapi ia tidak takut. Ia malah berharap itu betul Ningrum. Ia hanya ingin bicara. Ia hanya ingin tahu Ningrum baik-baik saja di sana. Dan di tempat lain, di kamar mewah Adit, malam kembali datang. Tapi malam kali ini lebih gelap, lebih dingin. Ketika Adit berkaca, ia melihat wajahnya sendiri. Lalu tepat di belakangnya muncul bayangan Ningrum, tersenyum dengan senyum yang aneh. Wajahnya pucat, matanya menghitam. Tapi yang paling membuat Adit menggigil adalah suara lirih dari bibir Ningrum. "Aku belum selesai dengan kamu." Adit membanting kaca. Nafasnya tercekat. Ia tak bisa lari dari apa yang ia lakukan. Dan sejak saat itu, setiap malam, ia tidak pernah tidur dalam damai lagi. Malam di desa tempat Sutarno tinggal berubah semakin sunyi dan ganjil. Angin berembus dingin, seperti menyimpan kabar duka yang belum usai. Para tetangga mulai memperbincangkan sesuatu yang janggal. Mereka mengatakan sering melihat perempuan hamil berjalan pelan di pinggir jalan setapak yang menuju rumah Sutarno. Tapi ketika didekati, hilang, menguap begitu saja.
Sutarno yang semula hanya diam dan larut dalam kesedihan, mulai merasakan kehadiran Ningrum di rumah. Tidak lagi samar, tidak lagi lembut, tapi nyata dan tegas. Piring di meja makan pecah tanpa sebab, cermin kamar retak. Dan suatu malam, ketika Sutarno tertidur di ruang tamu, ia terbangun oleh suara tangis lirih. Suara perempuan muda yang sangat ia kenal, Ningrum. Ia berjalan pelan ke arah suara itu. Tangannya gemetar membuka pintu kamar yang biasanya dikunci sejak Ningrum meninggal. Dan di sana, ia melihatnya. Ningrum duduk di lantai, mengenakan daster putih yang dulu selalu ia pakai di malam hari. Tangannya memeluk perut yang besar. Wajahnya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah, tapi dari tubuhnya mengalir darah pekat membasahi lantai. "Mas," suara itu lirih, serak, menyayat hati. Sutarno tertegun, air matanya jatuh tak terbendung. "Ningrum, maaf Ning, aku telat. Aku nggak bisa nyelamatin kamu. Aku..." Namun sebelum kalimatnya selesai, Ningrum mendongakkan wajah. Wajah itu setengah rusak, lebam, penuh luka. Tapi dari matanya Sutarno bisa merasakan satu hal, dendam. "Bukan kamu yang salah, Mas," bisik Ningrum pelan. "Tapi aku belum tenang. Mereka harus bayar." Lalu sosok itu hilang, angin kembali senyap. Tapi di lantai kamar darah tetap menggenang. Dan Sutarno yakin arwah istrinya belum bisa pergi. Masih ada sesuatu yang tertahan, sesuatu yang mengikatnya di dunia ini. Sementara itu di Jakarta, Adit semakin memburuk. Ia mulai jarang keluar kamar. Makanan tak tersentuh, tubuhnya kurus, lingkar matanya gelap. Setiap malam ia didatangi sosok Ningrum yang berdiri diam di sudut ruangan. Kadang hanya menatap, kadang berbisik pelan menyebut nama anak yang belum sempat lahir. Orang tuanya menyangka Adit hanya trauma. Mereka menyuruhnya konsultasi ke psikolog, tapi Adit tahu, ini bukan sekadar luka batin, ini hukuman. Pernah suatu malam ia menjerit keras karena melihat bayangan bayi berdarah, merangkak keluar dari kolong tempat tidurnya. Bayi itu menangis dengan suara melengking, menjerit pilu, seolah bertanya, "Kenapa kami ditinggal, Kak?" Adit menggigil, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Ia mencoba membaca doa, tapi mulutnya terkunci. Ia tak bisa lari, tak bisa sembunyi, karena dosa itu tak bisa dibersihkan hanya dengan diam dan pura-pura lupa. Pagi harinya, ia duduk termenung di depan laptop. Ia membuka berita tentang kecelakaan malam itu. Hatinya mencelos membaca nama korban. Ningrum dan anak dalam kandungan dipastikan meninggal akibat tabrak lari. Pelaku belum ditemukan. Tangannya gemetar. Ia menggigit bibir sampai berdarah. Di dalam kepalanya, satu suara mulai berulang-ulang membisik, "Ngaku Adit, ngaku, sebelum semuanya terlambat." Namun Adit terlalu takut, karena ia tahu ketika mulut terbuka, semua hidupnya akan runtuh. Ia akan kehilangan segalanya. Tapi jika ia diam, teror itu akan terus datang. Dan semakin kuat. Malam itu, rumah Sutarno terasa begitu sunyi. Hanya terdengar gemerisik angin yang menyelinap di sela-sela jendela yang sedikit terbuka. Namun di balik keheningan itu, ada gelisah yang bergelayut di udara. Gelisah seorang suami yang hatinya hancur berkeping-keping. Sutarno terus berjuang, berusaha keras menuntut keadilan untuk istrinya, Ningrum, yang meninggal dalam kecelakaan tragis itu. Namun setiap langkahnya selalu menemui tembok tebal penolakan. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung dan pembela justru mengabaikan permintaannya. Surat perintah dari atasan membuat kasus ini seolah dihapus dari daftar prioritas, dan Sutarno hanya bisa menatap kosong tanpa daya. Rasa frustasi dan sakit hati terus menumpuk, namun ia tidak pernah menyerah. Setiap hari ia datang ke kantor polisi, meminta agar kasus itu dibuka kembali, agar kebenaran bisa terungkap. Tapi yang ia dapat hanya senyuman dingin dan kata-kata kosong. "Pak Sutarno, kasus ini sudah selesai. Kami tidak bisa berbuat banyak," begitu kata mereka.
Sutarno tahu, di balik semua itu ada kekuatan besar yang melindungi pelaku. Anak orang kaya yang tak tersentuh hukum. Di malam-malam kelam Sutarno dihantui mimpi yang sama. Ningrum datang padanya dalam tidur, menangis terseduh-seduh, suaranya lirih penuh penyesalan. "Maafkan aku, Su. Bayi kita juga ikut pergi." Air mata Ningrum membasahi wajahnya yang pucat. Setiap kali bangun, rasa kehilangan itu seperti pisau tajam yang menusuk dadanya. Suara pintu yang terbuka perlahan di rumahnya, langkah kaki yang sunyi, dan bisikan lembut yang tak terlihat, malah membuat Sutarno merasa kehadiran istrinya masih ada di sana. Ia tak takut, malah sebaliknya, rindu yang begitu dalam menggenggam hatinya. Setiap air mata yang jatuh di sudut kamar adalah ungkapan cinta dan kerinduan yang tak pernah padam. Sutarno sadar, perjuangannya tidak hanya untuk mencari keadilan, tapi juga untuk menjaga jiwa Ningrum yang mungkin masih tersisa di antara bayang-bayang malam. Di tengah dinginnya dunia, hatinya tetap hangat karena cinta yang tak pernah mati. Di rumah mewah yang penuh barang-barang mahal, Adit semakin terjebak dalam kegelisahan yang tak berujung. Malam-malamnya tak pernah tenang. Bayangan Ningrum, sang ibu hamil yang tewas ditabrak, terus menghantuinya. Wajahnya yang penuh kesakitan, air matanya yang berlinang, seolah menempel di setiap sudut pikirannya. Suara tangisan itu bergema di telinga, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Napasnya sesak, Adit semakin frustasi. Kadang ia menghancurkan barang-barang di rumah, melemparkan kursi, memecahkan kaca, berteriak tanpa alasan. Namun dalam kesendiriannya, rasa bersalah dan ketakutan malah menekan dadanya semakin dalam. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia meminum obat tidur agar bisa lelap. Tapi mimpinya tetap sama. Ningrum menatapnya dengan mata penuh amarah dan luka. Suara-suara aneh mulai muncul di rumahnya. Bisikan halus di lorong gelap, langkah kaki yang tak terlihat, dan pintu yang terbuka sendiri. Adit merasa seperti diawasi oleh sosok gaib yang tak kunjung reda. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ini adalah bayang-bayang kesalahan yang belum terbayar. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Adit memutuskan untuk menemui psikiater. Dengan suara gemetar, ia bercerita tentang semuanya. Kecelakaan itu, ketakutannya, dan teror yang menghantuinya setiap hari. Psikiater itu mendengarkan dengan sabar, lalu menyarankan satu hal yang membuat Adit semakin gelisah. "Kamu harus mengakui kesalahanmu, meminta maaf pada keluarga korban, dan mengunjungi makam Ningrum. Itu bisa membantu mengurangi beban di pikiranmu." Namun kata-kata itu bagai mimpi buruk bagi Adit. Ia takut kalau mengaku, hidupnya akan hancur. Penjara menunggu di depan mata, dan semua yang ia miliki bisa hilang begitu saja. Rasa takut yang mencekam membuatnya semakin terisolasi. Ia memilih mengabaikan nasihat itu, menutup rapat hatinya dan mencoba bertahan dengan ketakutan yang terus menjerat. Hari-hari berlalu, teror tak kunjung reda. Setiap langkahnya terasa berat, setiap detik penuh ketakutan. Adit hidup di antara bayangan dan kenyataan, antara hidup dan mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Sutarno semakin putus asa. Selama berminggu-minggu ia mencari keadilan, tapi kasus kematian istrinya seperti dihapus dari peta hukum. Polisi yang dulu sempat mendengarkan kini menghindar, beralasan berbagai hal yang tak masuk akal. Namun Sutarno tak pernah menyerah. Hatinya hancur, tapi ia tahu ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mengenang Ningrum dan anaknya yang tak sempat lahir. Dengan penuh harap, Sutarno memutuskan untuk membuat kisahnya viral. Ia menghubungi seorang YouTuber yang sedang naik daun, yang dikenal dengan kanal Suara Setan. Melalui video yang penuh emosi, Sutarno menceritakan kisah tragisnya, pengabaian kasus yang terjadi, dan teror yang ia rasakan sejak kehilangan Ningrum. Suaranya bergetar, matanya sembab karena menahan air mata. Ia berharap keadilan akan datang dari dukungan masyarakat yang luas. Video itu meledak di dunia maya. Ribuan komentar datang, sebagian besar mendukung perjuangan Sutarno dan mengecam pelaku yang belum bertanggung jawab.
Tekanan publik pada pihak berwajib semakin besar. Akhirnya, polisi terpaksa bergerak dan mulai membuka kembali kasus ini. Bukti-bukti lama dikaji ulang, dan saksi baru mulai dimintai keterangan. Tak lama setelah itu, nama Adit muncul jelas sebagai pelaku. Anak orang kaya yang selama ini tampak bebas tanpa beban, kini menjadi sorotan publik. Sikap sombong dan nakalnya pun dikaitkan dengan kecelakaan yang menewaskan Ningrum. Rasa bersalah dan ketakutan yang dialami Adit mulai dipahami oleh banyak orang. Tapi tetap saja, hukum harus ditegakkan. Sementara itu, Sutarno merasakan beban yang sedikit terangkat. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya kini ada harapan bahwa keadilan akan terwujud. Namun, mimpi-mimpi aneh tentang Ningrum yang menangis dan memohon maaf masih sering mengganggu malamnya. Suara pintu yang berderit di rumahnya tak pernah berhenti, seolah sang istri masih ada di sana, menunggu keadilan. Di sisi lain, Adit yang kini mulai terpojok oleh kasusnya. Semakin sering melihat sosok Ningrum dalam bentuk yang menakutkan. Teror yang dulu hanya di pikirannya, kini berubah nyata, menghantuinya tanpa henti. Dan ini baru permulaan dari kisah kelam yang akan datang. Adit merasa hidupnya semakin terpojok. Tekanan dari keluarga, sorotan publik, dan rasa bersalah yang menghantui membuatnya gelisah setiap waktu. Ia berusaha kabur dari kenyataan, berpindah-pindah tempat, bersembunyi dari polisi, dan tatapan masyarakat yang mulai membencinya. Namun pelarian itu sia-sia karena bayang-bayang Ningrum terus mengikutinya. Malam-malam Adit jadi neraka yang tak berujung. Sosok Ningrum muncul dalam wujud kuntilanak, dengan perut yang membuncit, wajahnya penuh luka, dan tatapan penuh dendam. Setiap kali Adit terlelap, ia selalu diteror dengan suara tangisan bayi yang menyayat hati dan bisikan-bisikan menakutkan. Kadang sosok itu muncul tiba-tiba di depan kaca mobilnya atau di pojok kamar tempat dia bersembunyi. Tak hanya Adit, ayahnya pun mulai merasakan hal-hal aneh. Meski mencoba menutupi semuanya dengan kekayaannya, mimpi buruk selalu datang menghantuinya. Ia sering melihat bayangan anaknya menabrak Ningrum di jalan raya, suara teriakan, dan rintihan yang tak bisa ia hapus dari pikirannya. Semakin hari, ayah Adit jadi semakin tertekan dan ketakutan. Di tengah pelarian yang kacau, Adit merasa semakin putus asa. Teror yang datang tak hanya dari dunia nyata, tapi juga dari mimpi dan pikirannya sendiri. Ia sudah tidak mampu membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Setiap langkahnya selalu diikuti bayangan Ningrum yang marah dan penuh dendam, seolah ingin menuntut balas atas semua penderitaan yang telah dialaminya. Malam itu begitu kelam, seolah langit menurunkan tirai gelap yang tak berujung. Angin dingin menerobos celah-celah rumah, membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur yang berhamburan di jalan. Di tengah kegelapan, Adit berjalan tanpa arah, langkahnya berat dan napasnya tersengal-sengal. Ketakutan dan keputusasaan menjeratnya begitu dalam, pikirannya dipenuhi bayangan Ningrum, wajahnya yang muram, tatapannya yang penuh dendam. Setiap detik yang berlalu semakin membebani jiwa Adit. Suara bisikan halus, tangisan bayi yang menusuk hati, dan deru angin yang seperti mengancam membuatnya seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tangannya gemetar menutup telinga, berharap suara-suara itu lenyap. Namun teror itu malah semakin menggila di dalam kepalanya. Dalam kekalutan yang tak tertahankan, Adit berlari tanpa tujuan, langkahnya tak menentu. Ia berlari ke tengah jalan raya yang sepi dan gelap, tak sadar akan bahaya yang mengintai. Lampu kendaraan besar mendekat dengan kecepatan tinggi. Deru mesin truk menggema membelah malam yang sunyi. Tubuh Adit terhantam keras, terseret dan terhempas ke aspal yang dingin. Dalam sekejap yang terasa abadi itu, pandangannya terfokus pada sosok yang menunggu di pinggir jalan. Ningrum, kuntilanak, dengan wajah penuh luka dan mata yang penuh dendam. Di pelukannya, bayi kecil yang pernah diimpikan kini hanyalah bayangan suram dari masa lalu yang tak bisa ia lepaskan.
Ningrum tertawa, tawa getir yang menusuk jiwa, mengiringi detik-detik terakhir Adit yang sekarat. Tangan Adit bergetar, napasnya tersengal menahan sakit yang luar biasa. Dalam pandangan terakhirnya, ia melihat bayangan itu semakin mendekat, seolah membawanya masuk ke dalam kegelapan abadi yang selama ini menghantui hidupnya. Matanya pun terpejam, mengakhiri semua penderitaan dan kesalahannya dalam sunyi yang penuh dendam. Suara petir menggelegar jauh di langit. Sementara bayangan Ningrum dan bayinya menghilang perlahan ke dalam kabut malam. Jalan itu kembali sepi, hanya menyisakan jejak kesedihan dan pilu yang tak terucapkan. Akhir tragis Adit menjadi pengingat bahwa dosa dan kesalahan tak akan pernah lepas tanpa konsekuensi, dan bahwa keadilan, meski datang terlambat, pasti akan menjemput siapapun yang mengabaikannya. Malam mulai merayap dengan sunyinya yang mencekam. Angin berhembus pelan membawa bisikan-bisikan yang tak kasat mata. Di rumah kecil Sutarno, suara detak jam tua terdengar bergema di ruang tamu, mengisi kekosongan yang begitu dalam. Bayangan Ningrum, meski telah pergi, masih terasa begitu hidup dalam kenangan dan doa. Kisah tragis ini bukan sekadar tentang dendam atau kesalahan yang tak termaafkan. Ini adalah tentang bagaimana keadilan yang tertunda bisa menjadi api yang membakar hati, dan bagaimana kebohongan yang disembunyikan akan menggerogoti jiwa sampai titik nadir. Sutarno yang terus berjuang untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan bagi istrinya dan bayi mereka adalah lambang keteguhan hati seorang suami yang tak rela kehilangan tanpa sebab yang jelas. Namun di balik semua kesedihan itu, ada pesan yang lebih dalam untuk kita renungkan. Bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk melindungi kejahatan. Bahwa kejahatan, sekecil apapun, jika tak dihadapi dengan benar, akan menghantui bukan hanya korban tapi juga pelaku dan keluarganya. Adit, dalam ketakutan dan kepanikan yang membawanya ke akhir tragis, menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk lari dari konsekuensi dosa. Di ujung kisah ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita berani menghadapi kebenaran? Apakah kita mau bertanggung jawab atas setiap langkah dan keputusan kita? Karena terkadang, keheningan dan penundaan hanya akan menambah luka dan penderitaan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pilu dan penuh misteri ini sampai akhir. Semoga cerita perjuangan Sutarno, teror Ningrum, dan kejatuhan Adit bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa keadilan itu penting dan tak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya. Kalau kamu merasakan getaran atau rasa ngeri dari kisah ini, ingatlah untuk selalu menghargai kehidupan dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Karena terkadang, bayangan masa lalu bisa datang menghantui saat kita paling lemah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor berikutnya yang tak kalah seram dan penuh makna. Bagikan juga cerita ini ke teman-temanmu yang suka kisah misteri dan horor nyata. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.